Oke guys, kembali lagi di MV Gere Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pada kalian untuk mengecek tanda-tanda dari apakah support shock dari mobil kalian itu sudah rusak atau sudah waktunya ganti. Itu ciri-cirinya apa saja. Nah, berikut saya akan memberikan tutorial pengecekannya buat kalian. Nah, untuk pertama ini saya tunjukkan. Nah, ini di mobil Nissan Grand Livina, jalan sudah 144.000 km. Nah, ini Nissan Grand Livina Matic guys. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan tutorial kepada kalian bagaimana sih cara mengecek dari support shock mobil itu masih bagus atau jelek. Nah, untuk yang langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan cara mengecek dengan cara mobil dipakai jalan saja guys. Ini mari kita coba jalan mobilnya. Ini kita coba jalankan mobilnya guys. Nah, saya nggak tahu ya di video ini kedengeran atau enggak, tapi kalau misalkan secara langsung tuh pasti kedengeran. Nah, ciri-ciri yang pertama itu pada saat kalian gunakan jalan di jalanan rata seperti ini guys, biasanya mobil tuh kalau yang kaki-kakinya masih bagus tuh tidak mungkin bunyi, dan kalau misalkan kaki-kakinya sudah jelek itu biasanya tidak mungkin berbunyi juga guys. Jadi dia pasti akan senyap. Nah, tapi kalau support shock itu dia tuh pasti akan bunyi kultuk kultuk gitu guys. Kalau jalannya nggak rata dikit, bahkan jalan rata aja dia bunyi. Nah, ini kalian putar setir seperti ini aja itu bunyi guys. Nah, itu ada kutuk kutuk gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat jalan itu seperti itu bunyinya kutuk kutuk gitu guys. Nah, coba kita muter ke tempat yang agak jauh supaya semakin kerasa guys. Kalau kalian putar setir seperti ini tuh di depan kanan tuh saya merasakan seperti kutuk kutuk gitu guys. Nah, jadi coba kalian rasakan saja di mobil kalian. Nah, ini jalannya kebetulan paving yang kurang rata guys. Nah, itu rasa kayak guduk-guduk. Nah, ini padahal pada saat saya coba seperti ini, kenapa kok saya mengatakan kok kaki-kaki saya itu nggak rusak mobilnya? Karena yang lalu sudah saya cek juga melalui pengecekan seperti di video yang ada tutorial ngecek kaki-kaki itu. Saya dongkrak, saya goyang-goyang, saya cek ball joint, link stabil, dan terot dan long terotnya itu nggak ada yang rusak guys. Busing-busingnya juga kondisinya masih baik. Nah, tapi kok pada saat lewat jalannya nggak rata, setir dibelok-belokkan tuh kok kutuk-kutuk gitu guys, kayak mau patah gitu rasanya. Nah, ini kalian bisa coba terus rasakan itu kayak kutuk-kutuk gitu guys. Ya kurang lebih bunyinya sama sih kayak kaki rusak kalau pada saat jalan, cuman pada saat saya cek pakai tutorial pas berhenti tuh kok dia tidak menunjukkan adanya gejala-gejala kerusakan pada kaki-kaki guys. Nah, ini saya putar setir seperti ini. Nah, kalian goyang-goyangkan aja setirnya guys, itu kerasa guys, kotak-kotak gitu guys. Nah, ini kalau misalkan rasa mobilnya pada saat berjalan. Nah, untuk ciri-ciri yang berikutnya itu yang agak aneh itu justru pada saat mobil berhenti guys, berhenti parkir atau kalian berhenti di stopan, lalu kalian gerakan setirnya goyang-goyang ke kanan kiri, itu setirnya itu terasa bunyi kletek-kletek gitu juga guys. Ya, itu saya juga sempat aneh, bingung. Saya kira awalnya itu rekstir, tapi rekstirnya saya cek juga masih bagus, normal semua.
Nah, coba nanti pada saat berhenti guys, saya akan berikan tutorialnya kepada kalian, bunyinya seperti apa ngeceknya. Nah, selain bunyi kletek-kletek itu guys, jadi pada saat kalian naik polisi tidur ini, mobil terasa seperti goyang maju mundur gitu guys, rodanya. Dari shockbreakernya tuh kayak kerasa kayak klek 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 gitu guys, kayak maju mundur gini, klek 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 klek. Jadi kurang kayak apa ya, kayak ada yang kurang seret gitu guys rasanya. Nah, sebentar lagi saya akan coba dalam kondisi diam guys. Nah, pada saat kondisi mobil diam parkir seperti ini dengan jalan kontur paving guys. Nah, cukup kalian P kan saja mobilnya. Nah, seperti ini. Nah, itu P. Lalu kalian goyang gini guys. Nah, itu di setir tuh bisa kerasa kayak kotak gitu guys. Ini saya nggak tahu kalian dengar atau enggak, tapi saya menunjukkan realnya guys, seperti ini, kotak ini guys. Nah, tuh kotak. Terdengar sekali guys, di depan kanan sana itu bunyi kotak gitu guys. Nah, setelah itu saya coba analisa, saya coba cek kaki-kaki. Pada saat yang lalu tuh saya juga bingung guys, kenapa kok kaki-kakinya nggak ada yang rusak gitu ya, tapi kok busing-busing juga normal, tapi kenapa kok rasanya kok bunyi-bunyinya itu kayak nggak jelas guys. Pada saat jalan rata pun dia juga bunyi, pada saat belok, pada saat diem juga bunyi. Nah, akhirnya setelah saya coba-coba, saya lihat-lihat lagi, saya ingat-ingat saya punya mobil dulu, mobil tua Toyota Corolla tuh. Nah, saya ingat-ingat ciri-cirinya kok sama guys ya. Pada saat itu support shock Corolla saya itu juga rusak. Nah, itu gejalanya sama. Jadi pada saat setir belok, apalagi kalau putar balik, itu kayak kletek gitu rasanya guys. Dan seperti itu, dan mobil tuh kalau naik gunungan rasanya kayak apa ya, nggak bisa diem gitu guys, kayak agak maju mundur gitu mobilnya guys. Nah, setelah saya teliti, nah berikut ini juga saya akan tunjukkan kepada kalian cara untuk mengecek fisik dari support shock di depan kiri kanan sana dengan membuka kap mesin. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian. Nah, kalian bisa melihat tutorial dari fisiknya juga selain pada pencobaan kalian nyoba di jalan. Nah, mungkin bisa membantu kalian. Jadi buat kalian yang mungkin bingung sudah servis kaki-kaki tapi kok masih bunyi saja, nah ini guys, jadi saya ada video tutorial untuk pengecekan fisiknya. Nah, jadi kalian tunggu saja. Berikut untuk tutorial untuk pengecekan dan penglihatan fisik dari support shock di depan belakang itu guys. Oke guys, jadi berikut ini adalah tips untuk pengecekan dari karet support shock di Grand Livina depan, kanan, kiri, apakah kondisinya sudah haus atau sudah rusak. Itu selain dari ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan pada saat di dalam mobil. Nah, itu langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu kalian menyalakan mobil, kalian starter dulu untuk memutar setir guys. Jadi untuk memutar setir kalian harus nyalakan mobilnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian lihat dulu kondisinya guys. Nah, ini karena ini sudah terlalu parah ya guys, jadi ini support shocknya, karet support shocknya sudah retak ya guys, sudah pecah bahkan. Nah, itu kelihatan sudah pecah dan kondisinya pun sudah kurang baik. Nah, untuk yang sebelah sini juga kalian lihat guys. Nah, kalau yang sebelah sini kan kelihatan guys, belum pecah, belum terpisah, karetnya masih bagus. Nah, setelah itu kalian bisa cek dengan cara kalian memutar setir guys. Nah, untuk langkah selanjutnya harus dilakukan 2 orang, jadi yang satu di dalam kemudi setir, yang satu untuk melihat di sini guys. Pertama coba diputar ke kanan. Nah, itu guys, diputar ke kanan tuh kelihatan keangkat dan karetnya itu sudah lihat.
diputar ke kiri. Sudah naik turun karetnya sudah. Itu juga dilihat dari karet yang sebelah ini guys. Nah itu pada saat diputar ke kiri karetnya masih nyambung guys, berbeda dengan yang sebelah kanan tadi. Ini masih nyambung tapi sudah retak halus. Putar ke kanan. Nah udah putar ke kanan dia turun, tapi masih normal, nggak ada yang retak. Jadi begitu guys cara pengecekan dan penglihatan support shock. Kalau dilihat dari secara fisiknya itu seperti itu. Nah kalau misalkan karetnya sudah retak rambut seperti yang kiri ini, lebih baik juga sekalian langsung diganti saja guys. Nah kalau yang sebelah kanan ini memang sudah parah guys, sampai sobek. Nah oke, jadi ciri-cirinya ini. Nah lalu seperti yang tadi video di awal, pengecekan pada saat jalan itu, pada saat jalan tidak rata itu dia kletek-kletek gitu terus guys. Sudah padahal saya sudah cek kaki-kakinya yang kanan kiri, sudah saya dongkrak lalu saya gerak-gerakkan kanan kiri seperti di video tutorial saya, dan saya lihat semuanya itu link stabil, ball joint, terus terot dan long terotnya tuh nggak ada yang bermasalah guys, semuanya normal, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada yang haus goyang gitu guys. Nah tapi saya juga bingung pada saat yang lalu tuh kenapa kok seperti itu. Nah bahkan pada saat mobilnya berhenti saja, seperti berhenti di depan rumah itu, terus saya goyang-goyangan setir tuh kutuk gitu guys bunyinya. Jadi nggak perlu nunggu mobilnya jalan sudah bunyi kutuk. Padahal kalau misalkan kaki-kaki mobil yang sudah ringkih, sudah rusak, perlu penggantian seperti ball joint, terot dan kawan-kawannya, itu biasanya bunyinya pada saat jalan dulu, maka dia akan bunyi kutuk, atau enggak kalau kena polisi tidur tuh guys, biasanya sangat terasa guys, kutuk gitu. Nah, tapi kalau yang masalah dari support shock ini, kalian cukup berhenti saja, kalian putarkan setirnya ke kanan ke kiri, itu biasanya sudah bunyi kutuk gitu guys. Apalagi kalau kena jalan nggak rata, kena jalan rata pada saat jalan pun aja juga bunyi guys. Nah jadi itu ciri-cirinya. Nah lalu apa saja sih bahayanya kalau misalkan kalian nggak mengganti karet support shock ini? Nah yang pertama, kalau kalian nggak mengganti karet support shock ini, bahayanya yaitu shock breaker itu bisa langsung tembus naik ke atas guys. Jadi shock breakernya bisa jebol naik ke atas, dan itu bisa membahayakan kalian. Nanti mobil kalian bisa langsung deprok jatuh itu guys. Itu satu. Nah yang kedua, di dalam support shock itu biasanya ada macam bearing gitu guys. Nah itu kan dia berfungsi untuk bergerak pada saat berputar. Nah itu juga perlu diperhatikan, karena apabila tidak, setir kalian itu juga memutarnya juga akan seret. Oke, nah untuk penggantian dari support shock sendiri itu sulit atau tidak? Ya kalau misalkan menurut saya sih tidak terlalu sulit guys, cuman saya juga belum membuatkan video tutorialnya buat kalian. Nah untuk harga dari spare partnya sendiri itu support shock untuk Grand Livina, untuk yang merek Aspira saya buka di Tokopedia itu harganya sekitar 250.000 merek Aspira. Nah untuk yang merek Nissan OEM itu saya lihat tuh ada yang 101 guys. Menurut reviewnya sih katanya barangnya sudah cukup baik. Nah jadi itu guys, jadi jangan lupa kalian mengecek support shock kalian, karena ini merupakan hal yang paling terpenting. Jadi gejalanya itu hampir sama dengan kaki-kaki rusak, tetapi kalau kaki rusak itu biasanya bunyi pada saat jalan jelek atau jalan yang enggak rata baru bunyi. Tapi kalau support shock itu pada saat jalan rata pun dia bunyi kutuk, dan pada saat mobil diam kalian putarkan setir juga bunyi kutuk guys. Oke, nah jangan sampai support shock kalian itu nanti yang buat pengunci skopnya itu sampai jatuh gitu guys, karena itu juga berbahaya. Karena saya pernah punya Toyota Corolla juga seperti itu, ada masalah. Nah, kebetulan saya juga baru ingat kalau kenapa tuh gejala rusak dari support shock seperti apa itu, karena saya dulu punya Corolla itu juga gejalanya sama seperti ini guys, bunyi kutuk terus.
Nah, oke, mungkin sekian video saya pada kali ini buat kalian semua. Jadi buat kalian semua jangan lupa memperhatikan kondisi support shock dari mobil kalian. Yang belakang juga perlu kalian perhatikan. Nah, ini untuk tutorial untuk melihat yang belakang saja, untuk melihat yang depan saja guys. Jadi jangan lupa kalian ganti. Harganya kalau yang merek Aspira itu 250.000, sepasang 500. Mungkin kalau sama ongkos pasangnya mungkin sekitar 150.000 guys. Oke, mungkin sekian video dari saya pada kali ini. Semoga kalian bisa membantu kalian dalam merawat mobil, baik itu Grand Livina ataupun mobil lainnya, karena support shock kalau rusak ya kurang lebih ciri-cirinya sama guys. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video saya. Semoga video ini membantu kalian semua. Oke, terima kasih guys, sehat selalu dan lancar terus.